ini bukan jemaah ya, tapi yang satunya nih. Makanya harus ekstra hati-hati. Tuh kalau satunya dapat kayak gini nih. Tuh, mereka ngejar-ngejar tuh. Mereka ngejar-ngejar sahabat tuh. Sampai buntutin terus tuh. Kalau udah 3 kali ini masih. Ya mau, antah kalau mau minta lagi tuh. Hati-hati, makanya yang menjadi PR bagi para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan malam hari ini saya berada di pelataran Masjidil Haram, tepatnya dari Gaza, menginformasikan kepada seluruh para jemaah, baik jemaah haji, lita khusus jemaah umroh ya, karena sebentar lagi insya Allah jemaah umroh akan datang. Tentu insya Allah video ini sangat bermanfaat buat kalian yang mungkin baru pertama kali sampai di kota Mekah atau akan melaksanakan ibadah umroh. Makanya saya bikin video ini, semoga bermanfaat untuk para calon jemaah haji dan umroh, khusus jemaah umroh. Dan kebetulan di sini sahabat, masya Allah tabarakallah, ada masih sebagian jemaah-jemaah dari negara-negara lain yang masih ada. Ini jemaah haji ya, sedangkan untuk jemaah umroh ini jemaah haji ibu. Nah nih, ini modusnya banyak banget ini. Di sini sahabat harus benar-benar ekstra hati-hati karena kita tidak mau melarang ya, tidak melarang ya para jemaah, tapi yang menjadi apa namanya, yang menjadi PR bagi para jemaah, jangan sampai kita kalau mau ngasih itu di depan banyak orang, karena otomatis mereka banyak banget grupnya ya, banyak banget rombongannya tuh, dia ngejar-ngejar ya. Kalau misalnya satu dikasih, otomatis dia akan, yang lain akan ikut. Tuh, mereka ngejar-ngejar tuh, mereka ngejar-ngejar sahabat tuh. Sampai buntutin terus tuh. Kalau dikasih satu tuh, akhirnya dia kesel juga. Awalnya kita ngasih sama satu orang, dikarenakan banyak ya rombongannya, makanya dia akhirnya yang lain juga ikut. Nih ke sini, yang di sini. Jadi makanya harus benar-benar ekstra hati-hati ketika kita mau berbagi sama mereka. Modusnya sahabat, dia itu membawa dotan susu ataupun bawa bayi yang masih kecil, yang berarti mereka ini yang pakai cadar. Tuh, ini kan ngembel-ngembelin, berani banget ya. Mereka dari negara-negara lain yang apa namanya itu, yang minta-minta. Ini bukan satu rombongan yang pakai cadar ini sahabat tuh. Nih bawa bayi. Pokoknya di sini betul-betul kalau kita kasih contohnya seperti barusan ada salah satu jemaah haji barusan, dia karena apa ya, dipegang terus shouldernya, bahunya terus dibuntutin gitu ya, dibuntutin terus bahunya, pegang terus, minta miskin, inilah itulah, banyak alasan pokoknya. Akhirnya mereka, orang Indonesia itu kan dikenal dengan apa ya istilahnya, kalau kita nggak ngasih kasihan ya, merasa iba kasihan, akhirnya dia ngasih sahabat, jamaah itu ngasih. Dan ternyata setelah dia ngasih satu orang, mereka itu teman-temannya itu datang semua sahabat. Setelah datang, yang lebih parah lagi, mereka yang sudah datang sekali, dia itu buka cadar. Akhirnya minta dikasih lagi. Setelah buka cadar, dia masang cadar lagi, dikasih lagi. Makanya yang benar-benar kadang itu jengkel. Kita bukan masalah mau berbagi di Masjidil Haram ya. Kita mau apa ya, berbagi sedekah di Masjidil Haram, silahkan. Kita tidak melarang para siapapun yang mau berbagi di Masjidil Haram dengan senang hati tentunya. Tetapi yang menjadi catatan adalah kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Sahabat Salam, memang tidak ada petugas kepolisian? Ya, petugas kepolisian pasti ada, cuman tidak mungkin setiap waktu menjaga. Mereka itu pakai cadar sahabat. Mereka itu pinter ya. Dia itu hanya bermodal ya, modalnya itu bawa dotan. Yang pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji
tentu pernah mengalami hal seperti itu. Karena kenapa? Biasanya di setiap jalur itu sahabat, dari jalur Misfalah, dari jalur Syarif Mansur, ya dari jalur Ajiat Sud, dari jalur Ajiat Musyafi, dari Gaza, semuanya pasti segerombolan itu ada di sana. Makanya yang harus menjadi catatan adalah benar-benar sahabat harus ekstra hati-hati ketika berbagi. Silakan jika kalian ingin berbagi, tapi saya lebih saranin untuk kalian yang mau berbagi, misalnya ada rezeki ada rezeki lebih mau berbagi, silakan bagi sama petugas-petugas yang benar-benar bekerja di Masjidil Haram. Ya, jangan berbagi kepada mereka ya sahabat. Kadang mereka itu hanya sekedar malas, tapi karena jemaah Indonesia itu dikenal dengan ramah, tidak tegaan dan hal lain sebagainya, sehingga yang menjadi incaran itu adalah jemaah-jemaah Indonesia. Walaupun barusan memang sangat jarang sekali jemaah Indonesia, ya mereka akhirnya yang jadi korban seluruh para jemaah yang lewat gitu ya. Makanya harus benar-benar waspada, ekstra hati-hati ketika akan akan berbagi, karena korbannya barusan adalah jemaah haji yang berbagi itu berkali-kali sama orang satu loh sahabat, berkali-kali sama orang satu, buka cadar tutup cadar, buka cadar tutup cadar itu. Nah, mereka yang berbagi juga tidak tahu kan, karena mereka pakai cadar. Saya menjadi saksi barusan, makanya sampai saya tegur ya. Karena barusan saya bilang kita kalau berbagi harus lebih ekstra hati-hati ketika kita berbagi di Masjidil Haram ya. Sekali lagi sahabat, saya tidak ada hak untuk melarang ya. Saya tidak ada hak untuk melarang, tetapi harus lebih waspada. Karena kenapa? Ketika berbagi di Masjidil Haram, otomatis dari teman-temannya mereka akan ngejar kalian. 1, 2, 5, 10 itu akan ngejar-ngejar kalian. Jika satu orang dikasih, otomatis harus semuanya itu akan minta terus. Biasanya itu buntutin. Kalau misalnya tidak dikasih, itu pasti biasanya buntutin ya. Barusan seperti yang sahabat lihat modusnya, mereka bayi yang masih tidak berdosa itu diajak minta-minta ya. Aduh, kasihan banget ya, modusnya seperti itu. Tapi rata-rata bawa bayi bawa adotan katanya, miskin, anak saya tidak nyusu dan hal lain sebagainya. Berbagai cara mereka lakukan agar mereka itu dapat income, dapat duit dari jamaah. Nih. Jadi harus benar-benar waspada ketika kita berbagi. Kalaupun sahabat mau berbagi, jangan terbuka. Jadi jangan langsung di depan banyak jemaah. Misalnya kita mau ngasih sama orang yang nyapu, udah siapin tuh, tapi umpetin. Kalau misalnya ketahuan oleh para jemaah kita memegang duit, para petugas, otomatis mereka akan ngejar. Entah itu mau dikeluarin atau enggak, pasti ngejar sahabat. Ya. Jadi di sini itu berbeda sekali sahabat ya. Kalau kita sudah buka tas, otomatis dikira itu akan ngambil uang, akan ngambil duit gitu. Padahal kadang kita ngambil HP atau ngambil berkas, entah ngambil apa itu. Tapi biasanya ketika ada salah satu jemaah membuka tas, itu biasanya mereka langsung agresif banget. Mereka itu pasti agresif banget. Dikira itu akan membagikan uang. Makanya harus benar-benar ekstra hati-hati di sekitaran kota Mekah ini. Ya, apapun yang sahabat lakukan harus ekstra hati-hati. Ya, terus banyak yang nanya juga, sahabat salam, ini kan di kota suci Mekah. Iya benar, ini di kota suci Mekah. Tapi tidak semua, ya tidak semuanya orang masyarakat yang ada di kota suci Mekah melakukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Ya, karena mereka yang datang itu dari seluruh dunia ya sahabat ya. Nah, itu dari negara-negara lain, saya sampaikan itu dari negara-negara lain, bukan dari Saudi Arabia.
Jadi mereka-mereka yang tinggal seperti kayaknya dari Pakistan, dari Bangladesh, dan hal di negara-negara lain sebagainya. Nah, kita mau masuk. Semoga menjadi pelajaran, catatan, PR buat para calon jamaah umroh ya. Nah, kita mau masuk dulu sahabat ya. Kita mau masuk. Subhanallah. Ini kebetulan kita masuknya dari Safa Marwah ya. Ini jemaah-jemaah dari Turki kayaknya sahabat ya, yang masih ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah tabarakallah. Kita turun biasanya jemaah-jemaah haji. Turun biasanya lewatnya jalur-jalur ini. Ini ada sebagian yang lewat dari pintu ini, jalur ini, ataupun dari jalur-jalur yang lain. Turun dulu ya. Masya Allah tabarakallah. Memang sudah sepi sekali ya kalau kita bandingkan dengan minggu-minggu kemarin ya. Ini benar-benar sudah sangat sepi sekali. Jamaah itu sudah sangat sedikit sekali sahabatnya. Masya Allah tabarakallah. Sekali lagi ambil sendal dulu. Sahabat salam doakan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga para sahabat dan sahabati semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur. Apa Bunda? Enggak mau keluar lewat BC3. Ini naik ke sebelah kiri kanan, belok kanan lurus. Ini bisa kan ya? Bisa, masuk bisa. Orang Arab itu nggak semuanya paham bahasa Inggris. Iya, ini dari dari King Abdullah langsung ke WC3. Suasana malam hari ya. Coba perhatikan bagaimana sepinya. Ini padahal setelah sholat Isya loh sahabat, masih jam 9. Biasanya di sini sudah tidak bisa jalan di sini. Banyak jalur-jalur ditutup. Insyaallah. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya sahabat dan sahabati semuanya datang ke Baitullah bisa menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.